Oke, WhatsApp, ketemu lagi sama saya Heru dari HG Motor Bandung. Hari ini gue nggak review oli, nggak review juga ban, tapi motor pribadi gue, Kymco Downtown 250. Ini tahun 2022 gue beli, dan gue pengen share apa sih kelebihan setelah gue jarang pakai motor, jadi 2 tahun cuma 8.000 km sekian gitu ya. Dan apa kekurangannya, apa kelebihan dari motor ini ya. Selama ini kan yang sudah review di YouTube kan rata-rata biasanya pas motor ini masih baru ya, belum pernah dicoba, suka dukanya gitu, perjalanan jauh gimana, kekurangannya apa, nggak enaknya apa, saya jelasin semua. Oke, nah ini Downtown saya jelasin dulu apa nih, jeleknya dulu buat Downtown. Nah, Downtown itu ini pabrikan dari Taiwan, oke. Nah, ini kalau saya lihat kurangnya itu dari material. Nah, material sininya kurang begitu wah ya, beda mungkin sama X-Max, mungkin Forza yang sekelas dengan 250 cc. Nah, ini kurang. Lagi itu saya sempat, ini lagi jalan ada lubang, saya hajar lubang, ini ngebuka sendiri. Dalam mesin ini bisa ngebuka sendiri loh guys ya. Jadi ini durability-nya kurang bagus ya, material ininya. Terus saya ini kurang nih, kadang suka ngebuka nih. Nah jadi kurang klep nih, kadang suka ngebuka sendiri ininya. Gampang ngebuka lah, mudah. Dan ini plastiknya kayak plastik murah banget. Oke, seperti itu. Buat teman-teman buat pergi jarak jauh, ini harusnya kaca ini lebih bisa dinaik turunkan ya, karena ini ngebantu banget untuk buang angin di helm khususnya. Jadi kalau ini terlalu pendek, angin itu langsung menerpa ke helm. Akhirnya apa? Helm bunyinya itu besar gitu, jadi angin itu kuat banget gitu. Tapi kalau ini agak tinggi, bisa ditinggiin, angin itu ngelewatin helm. Saat kita duduk di sini, angin itu ngelewatin helm. Kalau tinggi ya, tinggi, angin itu ngelewatin helm. Jadi helm nggak berisik. Jadi suasana di dalam helm itu nggak berisik. Nah, saya kalau pakai standar seperti ini, angin itu masih berisik di helm. Tapi pada saat badan saya dibungkukan, ya, suaranya helm cenderung lebih adem seperti itu. Ini kekurangannya. Jadi kalau bisa, Kymco itu bikin supaya si kaca depan ini bisa dinaik turunkan, kayaknya lebih oke. Seperti itu. Berat, teman-teman, ini motor berat. 180 sekian kilo ya. Aduh, kudu berat sih kalau saya bilang, tapi handlingnya oke. Ini berat. Dari sisi lampu belakang. Lampu belakangnya buat saya kurang maco ya. Kalau depan udah oke, cuman kalau lampu belakangnya saya kurang begitu suka. Tapi oke lah, masih oke lah, seperti itu. Nah, terus kekurangannya lagi apa? Dari ban, teman-teman. Ini Kymco, depannya itu ring 14, ukurannya 120 per 80. Nah, pasaran di Indonesia itu per 70. Ya, jadi cari yang 80 lebih tinggi, itu susahnya setengah mati ukuran 120. Oke, nah yang belakang itu ukurannya 150 per 70. Ini bawaannya, ya. Ringnya Bapak 13. Susah men, ya susah banget. Ada juga dari Maxxis. Maxxis ada 150 tapi per 60 bukan per 70. Jadi lebih ceper lagi. Jadi motor ini lebih pendek lagi. Karena kenapa? Ini standarnya aja, ini gampang ngejeduk. Ini motor pendek. Saya bilang, saya boleh katakan bahwa motor ini pendek. Jadi jangan sampai sebetulnya kalau bisa bannya harus sesuai dengan ukuran standar. Dan yang ada di Indonesia itu susah banget. Baru saya ketemu sama Maxxis. Ada Swallow tapi barangnya jarang. Seperti itu. Jadi kekurangannya, sorry to say, distributor Bandung, semoga lihat video saya, kayaknya harus bisa memperlengkapi lagi dari sisi spare part ya. Jangan cuma partnya aja, tapi dari bannya juga semuanya. Jika distributor Bandung atau butik ingin mengembangkan pangsa Kymco di Jawa Barat khususnya seperti itu. Karena spare part aja masih inden, masih nunggu ya seperti itu. Dan bannya susah banget.
Kenapa distributor nggak sediain bannya langsung dari Taiwan? Kayaknya lebih oke banget gitu, dan akan membuat pecinta Kymco juga lebih mudah gitu untuk mencari bannya seperti itu. Jadi itu juga jadi daya jual. Kalau teman-teman dari Kymco Bandung mau menjual motor ini, pasti yang ditanyakan konsumen apa? Ketersediaan spare partnya gimana? Betul nggak? Ketersediaan spare part, and then abis itu dari purna jualnya gimana? Seperti itu. Kan kalau kita spare partnya banyak, gampang, mudah, orang juga mau beli akan lebih trust, lebih percaya. Betul nggak teman-teman? Nah, kekurangan lagi yaitu dari jok. Nah, teman-teman, ini ada barang-barang saya, jas hujan. Joknya ini cenderung susah nutup. Jadi harus ganti kabel di sininya. Menurut rekan-rekan teman-teman di komunitas, katanya tinggal ganti kabelnya. Tapi tolong, harusnya sekelas Kymco harga udah 80 juta lebih, ya harusnya diperbaiki lah. Masalah lock buat kunci aja susah gitu. Ya, ini lagi ngunci nih. Biasanya nggak ngunci teman-teman. Ini lagi bagus. Lagi bener gitu. Biasanya nggak ngunci ini. Jadi kudu ditekan banget baru ngunci. Seperti itu. Terus apalagi kekurangannya? Kekurangannya ini motor udah sih. Ya. Dari fitur. Ini terakhir teman-teman. Fiturnya Kymco Downtown masih ketinggalan jauh sama X-Max sama Forza. Jadi jadul banget lah. Indikator apa semuanya masih jadul banget. Oke, itu kekurangan dari Kymco Downtown 250. Sama limiternya ini ECU-nya cuman mentok di 120 km per jam teman-teman. Jadi ini motor udah 250 cc, berat, dan mentok di 120. Jadi kadang kalau di jalan lurus sepi, kayaknya ini motor lambat banget gitu, kalah sama X-Max, kalah sama Forza. Jadi kalau bisa di-upgrade lah gitu ya, sampai 140 130, 140 kan ini lebih asik gitu ya, motornya udah stabil, udah enak. Kayaknya kalau dinaikin kecepatannya kayaknya lebih oke banget. Oke. Nggak lama-lama sama kekurangan, kita lanjut ke kelebihan Kymco. Oke. Why saya beli Kymco ini udah 2 tahun saya pakai, dan kelebihannya yaitu 1, handling. Ini motor handlingnya top margo top. Enak banget. Dibuat rebahan, belok kiri kanan ini oke banget, teman-teman. Jadi saya recommended banget buat teman-teman yang memang sering nikung-nikung, stop and go-nya pengen cepet ini. Ini traksinya, toros di bawahnya asik banget, seperti itu. Lah, lalu yang kedua tadi handling, yang kedua ini pengeremannya. Ini udah 3 piston teman-teman di depan. Ini dari Kymco ya, mereknya Kymco ya. Ini 3 piston. Ini asik banget teman-teman. Teman-teman saya mekanik yang menggunakan, yang mencoba motor Kymco dibandingkan dengan Forza, dibandingkan dengan X-Max, dari sisi pengereman jauh banget. Karena saya udah coba juga, memang Kymco saat direm itu benar-benar dia diem, nggak ngesot, nggak ngepot. Dia benar-benar diem, ABS yang main, body juga diem, nggak gimana-gimana gitu. Jadi nggak ngebuang. Nah, itu kelebihan dari Kymco yang benar-benar saya jatuh cinta dari sisi pengereman, handling, dan yang pasti ini motor sangat nyaman. Ini joknya, aduh, kalau di mobil mah kayak Mercedes-Benz, teman-teman. Kayak Mercedes-Benz. Ini joknya anti capek, anti panas, anti pegel, teman-teman. Ini joknya sangat-sangat nyaman banget. Ya, ini bisa agak tinggi, jadi badan kita, pantat kita ini di topang sama busa di sini. Ini enak banget. Dan ini jok keduanya lebar banget. Seperti itu, teman-teman. Terus posisi duduknya kalau X-Max saya lihat, saya coba lebih tinggi, lebih tegak. Ya, kalau ini dia benar-benar dinyamankan banget. Kita duduk tuh posisinya benar, tangan tuh diem seperti ini, dan kaki gak capek. Kaki bisa manjang, kaki bisa gini, enak banget. Ini motor lebih panjang dibanding X-Max, teman-teman. Dan otomatis dia akan lebih woweg lah gitu, bahasa Perancisnya woweg gitu ya. Jadi lebih amblek. Nah, itu amblek itu bahasa Belandanya, amblek. Nah, teman-teman, itu enak banget. Jadi posisi ridingnya itu benar-benar nyaman banget. Saya suka sama hand gripnya. Ini hand gripnya, karetnya, ini nempel banget, teman-teman. Lengket. Nah, ini lengket banget. Dipegang sama kulit, ini lengket banget. Jadi otomatis buat ngegas, buat megang itu benar-benar kita enak banget.
Dan yang pasti untuk handle rem depan dan handle rem belakang itu enak banget. Ini empuk banget karena didukung dengan 3 piston itu gitu loh ya. Jadi pengeremannya sangat, wah jangan ditanya lah teman-teman, kalau pakai Kymco cobain rem ngedadak, waduh enak pisan. Body diem, langsung. Itu kelebihannya. Jadi sangat safety banget. Seperti itu. Terus untuk bensin masih normal lah, kelas 250 cc. Ini 1:30 lah ya teman-teman ya, 1:32 lah gitu ya untuk 1 liternya, menempuh 32 kilo lah gitu ya. Seperti itu. Kelebihannya lumayan apa ya? Saya puas sebetulnya pakai Kymco gitu. Cuman yang kekurangannya yaitu dari sisi penyediaan suku cadang dan pelayanan kalau kata saya. Jadi untuk dealer-dealer Kymco yang khusus ada di Jawa Barat atau di Jakarta atau di Pulau Jawa, kalau emang teman-teman mau serius nih ngejual Kymco, saya pikir pangsanya besar. Cuman balik lagi, teman-teman harus bisa menyediakan atau membuat kita lebih trust dengan spare part dan pelayanan dan purna jual. Kalau teman-teman bisa memberi trust itu, 3 hal itu, ya teman-teman pasti akan mudah untuk menjual. Karena motor sih jangan dibandingin lah ya sama brand lain gitu ya. Saya tahu ini Kymco ada Guangyang Motorcycle Company dari Taiwan. Ini adalah pencipta motor matic pertama di dunia, dan saya tahu saya tahu kemampuannya, saya tahu sudah dipakainya seperti apa, enaknya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang emang mau touring jauh, pakai Kymco buat saya nyaman sekali. Cuman balik lagi ya, build quality-nya ini harus diperbaiki, plastiknya aja sih teman-teman, sama spare part-nya. Ayo dong, ban juga nih, aduh bannya agak susah carinya, walaupun saya toko ban ini cari bannya susah teman-teman. Jadi kalau bisa nanti Kymco Indonesia bisa dengar, tolong bisa diperbaiki. Saya pikir penjualan Kymco akan bisa lebih lagi meningkat karena saya juga pecinta Kymco, dan saya optimis sih dengan barang yang dijual dari produk Kymco ini memang ya oke lah seperti itu. Dia punya kemampuan yang oke, cuma sisa diperbaiki sedikit-sedikit lah dari build quality-nya. Sama sekali lagi, spare part tolong dijaga. Harus berani berinvestasi untuk stok spare part. Seperti itu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Oh iya, cerita sekali lagi teman-teman, lagi itu sempat saya touring pas ke Bali. Itu saya banjir jalanan, tergenang dan ketutup air, dan saya nggak lihat ada lubang. Itu posisi saya lagi kecepatan lumayan tinggi, sekitar 70-an lah ya, hujan malam-malam jam 11 malam di Situbondo. Itu saya menabrak lubang, dan ban belakang saya stupi, keangkat ke belakang gitu, terbang. Saya udah pasrah, saya pikir motor saya udah hancur lah gitu ya. Tapi pas saya lihat motor tidak ada apa-apa, tidak ada pelek, tidak ada bengkok, tidak ada apa. Jadi benar-benar saya lihat bahwa kualitas dari material, bahan besinya, rangkanya ini bagus banget Kymco ya. Saya akui jempol, ini keren banget. Mungkin kalau motor-motor pabrikan Asia lain gitu ya, kena logak gitu lubang, mungkin bisa langsung bengkok peleknya, atau forknya bisa bengkok juga. Tapi saya lihat Kymco kualitasnya oke banget. Itu aja sih, cuman dari bodi aja yang plastik yang jelek. Seperti itu. Jadi itu aja yang Heru mau bagiin buat teman-teman yang lagi pengen tahu Kymco kayak gimana sih setelah dipakai 2 tahun 8.000 kilo, karena jarang dipakai gitu ya. Tapi so far saya cinta dengan Kymco, tinggal sekali lagi kualitas pelayanan main dealernya harus diperbaiki. Itu aja sih. Sekian dari Heru. Tolong teman-teman yang mau komen boleh, dan jangan lupa like dan subscribe YouTube-nya HG Motor Bandung. Yeay.